Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Nur Zakia Rahma dari kelas 1B dengan NIM C2186206062. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hakikat manusia dalam pandangan Islam. Dalam konsepsi Islam, manusia merupakan satu hakikat yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi material atau jasad dan dimensi imaterial atau ruh, jiwa, akal, dan sebagainya. Unsur jasad akan hancur dengan kematian, sedangkan unsur jiwa akan tetap dan bangkit kembali pada hari kiamat. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mendapat perhatian besar dari Al-Quran. Terbukti dengan begitu banyaknya ayat Al-Quran yang membicarakan hal ihwal manusia dalam berbagai aspek-aspeknya. Termasuk pula dengan nama-nama yang diberikan Al-Quran untuk menyebut manusia. Setidaknya terdapat 5 kata yang sering digunakan Al-Quran untuk merujuk kepada arti manusia, yaitu insan atau ins, atau al-nas atau unas, dan kata bashar serta kata bani Adam atau duriyat Adam. Kemudian, manusia ada di dunia ini tidak secara tiba-tiba, melainkan ada asal-usulnya terlebih dahulu. Berikut asal-usul kejadian manusia. Al-Quran menjelaskan beberapa tahapan dalam proses kejadian dan asal-usul manusia secara rinci. Ada 3 tahapan, yaitu kejadian dan asal-usul manusia pertama yang berarti pula proses penciptaan Adam diawali oleh pembentukan fisik dengan membuatnya langsung dari tanah yang kering, yang kemudian ditiupkanlah ruh ke dalamnya sehingga ia hidup. Keterangan tersebut sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi. Kejadian dan asal-usul manusia yang kedua yaitu Allah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan. Begitupun dengan manusia. Adam yang diciptakan hendak dipasangkan oleh Allah dengan lawan jenisnya yang diciptakan dari tulang rusuk Adam, yaitu Siti Hawa. Keterangan tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1. Kejadian dan asal-usul manusia yang ketiga yaitu terkait dengan proses kejadian seluruh umat keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa, kecuali Nabi Isa alaihi salam. Proses kejadian manusia yang disebutkan dalam Al-Quran ternyata setelah dewasa ini dapat dipertanggungjawabkan secara medis. Dalam Al-Quran, asal-usul manusia secara biologi dijelaskan dalam surat Al-Mu'min ayat 12-14. Dari ketiga asal-usul penciptaan manusia, menurut agama Islam di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam memandang manusia secara substansif, terbagi ke dalam 2 hal, yaitu substansi materi atau badan dan substansi imateri atau jiwa. Adapun potensi-potensi yang dimiliki manusia yaitu potensi fitriyah. Fitrah berasal dari kata fatara yang menjadikan secara etimologi fitrah berarti kejadian asli, agama, ciptaan, sifat manusia, jadi potensi dasar dan kesucian. Menurut Ibnu Al-Qayyim dan Ibnu Katsir, karena fatir artinya menciptakan, maka fitrah artinya keadaan yang dihasilkan dari penciptaannya itu. Yang kedua, potensi ruhiyah ialah potensi yang dilekatkan pada hati nurani untuk membedakan dan memilih jalan yang hak dan yang batil. Ketiga, potensi akliyah. Potensi akliyah terdiri dari panca indera dan akal pikiran. Dengan potensi ini, manusia dapat membuktikan dengan adanya nalar dan ilmiah tentang kekuasaan Allah. 4. Potensi jasmaniyah ialah kemampuan tubuh manusia yang telah Allah ciptakan dengan sempurna, baik rupa, kekuatan, dan kemampuan. Selain potensi, manusia juga memiliki kelemahan-kelemahan serta kelebihan-kelebihannya. Berikut kelemahan-kelemahan yang dimiliki manusia. 1. Manusia selalu membantah. Kedua, manusia bersifat lemah. 3. Manusia selalu zalim dan bodoh. 4. Manusia senang berbuat maksiat. 5. Manusia mencintai kehidupan dunia. 6. Manusia melampaui batas. 7. Manusia malas berbuat baik. 8. Manusia selalu berkeluh kesah dan gelisah, serta manusia selalu tergesa-gesa. Jika manusia memiliki kelemahan, maka manusia juga pasti memiliki kelebihan. Berikut adalah kelebihan-kelebihan yang dimiliki manusia. Pertama, manusia makhluk yang unik, yang paling unik dijadikan dalam bentuk yang paling baik, ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kedua, manusia memiliki potensi atau daya kemampuan yang mungkin dikembangkan untuk beriman kepada Allah. Ketiga,
Manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Keempat, manusia diciptakan Tuhan untuk menjadi khalifahnya di bumi. Dan kelima, diberikannya akal dan dilengkapi dengan perasaan dan kemauan atau kehendak. Keenam, secara individual, manusia bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Ketujuh, berakhlak. Berakhlak adalah ciri utama manusia dibandingkan makhluk lain. Artinya, manusia adalah makhluk yang diberikan Allah kemampuan untuk membedakan yang baik dengan yang buruk. Adapun sifat-sifat manusia sebagai berikut: lalai, lemah, bodoh, zolim, sombong, ingkar, kikir, serakah, bijaksana, sabar, pemaaf, jujur, tawakal, bersyukur, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi sifat-sifat manusia. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.